pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa bertemu di video conference dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam menjalani ibadah puasa bagi yang menjalankan. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, sebelum acara ini dimulai akan saya bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan, dilanjutkan mendengarkan lagu Indonesia Raya, kemudian sambutan dan pembinaan dari Kepala Sekolah, informasi umum pelaksanaan UKK, teknis UKK secara online, lain-lain, dan diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, marilah koordinasi ulangan kenaikan kelas via online tahun pelajaran 2019-2020. Kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun, dan Allah memberikan ridhonya. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Tidak harus berdiri nggak Bapak Ibu, cukup mendengarkan saja. Monggo Pak Sam. Terima kasih. Dengan tadi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, Pak Kepala sampun tahu Pak, pripun? Dilewati Pak Sam. Jadi asmane belum terlihat, masih kontrol. Dilewati mawon, mangke. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, karena Bapak Kepala Sekolah belum siap, maka langsung acara selanjutnya yaitu informasi umum pelaksanaan UKK oleh WKS 1 bidang kurikulum. Kepada Bapak Samianto Eskom, dipersilahkan. Iya, halo, selamat pagi. Suara saya jelas ya, Bu? Jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah yang pada pagi hari ini masih
kontrol kesehatan Bapak Ibu, sehingga Bapak kepala sekolah belum bisa bergabung. Kemudian jika nanti kontrolnya sudah selesai, insya Allah kepala sekolah siap untuk bergabung. Ini yang berikutnya yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Kapro, Protek, Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, dan segenap tim kurikulum beserta tim TU yang nantinya akan menjadi panitia UKK pada tahun pelajaran 2019-2020. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua masih diberi kesehatan, kesempatan untuk mensukseskan program pendidikan Bapak Ibu di sela-sela pandemi corona ini. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan, kesehatan dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pendidikan ini. Bapak Ibu Guru yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan koordinasi terkait dengan ulangan kenaikan kelas. Di mana untuk kenaikan kelas itu dalam kegiatan kali ini mungkin akan kita buat sedikit beda Bapak Ibu. Kita coba sesuaikan dengan kondisi. Hal yang nanti akan kami sampaikan, jika ada yang mungkin belum sesuai ya Bapak Ibu, kami harapkan bisa memberikan sumbangsih demi kelancaran dan kebaikan kegiatan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami memiliki kurang lebih 20 slide. Kami perkirakan satu slide itu 1 menit, sehingga ya maksimal nanti 20 menit sudah selesai. Ini tolong saya dibantu diingatkan Ibu dia, jika waktunya masih kurang 5 menit nanti tolong diingatkan, sehingga nanti kami tidak terlalu molornya terlalu lama. Siap. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Dasar kita dalam menjalankan kegiatan kenaikan kelas Bapak Ibu ini sesuai edaran dari Dinas Pendidikan, itu mengacu Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang PBM selama pandemi COVID. Khususnya pada surat edaran itu pada poin 4, di mana disebutkan di sana kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa tidak boleh dilakukan. Karena tidak boleh dilakukan, maka nanti kita teknisnya ya tidak mengumpulkan siswa sesuai edaran yang sudah kami bagikan. Namun demikian nanti akan kami tekankan lagi. Kemudian di poin 4B, ini ujian akhir semester untuk kenaikan kelas ini dapat dilakukan dalam bentuk, nah ini Bapak Ibu, portofolio. Artinya portofolio itu seandainya Bapak Ibu telah melaksanakan pengambilan nilai di pembelajaran sebelumnya, itu boleh menjadi salah satu aspek untuk menentukan kenaikan kelas. Kemudian bisa juga dengan model penugasan. Jelas Mas Fajar? Penugasan, ini yang disebut dengan penugasan ya selama pembelajaran COVID ini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai itu bisa dijadikan sebagai salah satu atau sebagai penentu juga. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu tidak melaksanakan portofolio, berarti penugasan itu bisa dijadikan satu-satunya gimana? Hah? Mas Fajar kan gitu. Maaf Bu, Bapak Ibu, ternyata ada sedikit kendala.
Bisa Mas Gilang? Bisa ya. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Masih jelas, Pak. Jadi ujian akhir semester itu boleh menggunakan portofolio kalau melaksanakan portofolio. Kemudian boleh juga menggunakan penugasan kalau misalnya portofolio tidak ada. Di mana untuk penugasan ini alhamdulillah insya Allah sudah kita laksanakan bersama-sama, terlepas mungkin modelnya berbeda-beda sehingga kami sendiri juga tidak bisa memantau model penugasannya, tetapi outputnya insya Allah sudah kami pantau dalam bentuk hasil nilai tengah semester. Kemudian juga bisa untuk ujian akhir semester atau kenaikan kelas ini dengan menggunakan tes daring, di mana tes daring ini akan kita laksanakan dan baru kita koordinasikan pada hari ini Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu yang perlu kami tekankan sesuai informasi dari dinas, hari Senin kemarin kami koordinasi bersama dinas untuk penilaian kenaikan kelas ini boleh mengkombinasikan antara penilaian portofolio, penugasan, tes daring ataupun penilaian yang lainnya, atau boleh juga diambil salah satu. Poinnya adalah di dalam kenaikan kelas kali ini itu secara kriteria masih mengacu kriteria kenaikan kelas secara normal, namun demikian proses di dalam penilaiannya Bapak Ibu Guru bisa menyesuaikan kondisi. Dalam artian menyesuaikan kondisi, ini Bapak Ibu Guru, nah ini kita sesuai dengan poin 4C. Di dalam UAS atau kenaikan kelas yang dirancang ini tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Artinya Bapak Ibu di dalam menyusun soal sesuai dengan edaran yang sudah kami bagikan itu boleh membuat soal hanya pada materi-materi yang sudah diberikan, atau juga boleh soal yang nantinya akan digunakan untuk kenaikan kelas itu bisa juga sudah dibahas sebelumnya, bisa digunakan sebagai latihan soal. Dan ini sejalan dengan program Pusdatin Bapak Ibu. Program Pusdatin itu nanti semua guru diwajibkan ya, untuk bisa mengikuti diklat pembatik. Apa itu diklat pembatik? Diklat pembatik itu pembelajaran berbasis TIK, di mana kami sudah mengikuti, saat ini kami baru mengikuti di level 2. Ya, prosesnya itu Pak Ibu, prosesnya itu di sana ada materi, kemudian ada latihan soal, kemudian ada tes. Di mana tesnya itu ya latihan soal yang sudah diberikan tadi. Jadi kuncinya selama siswa atau selama kita ini ada meluangkan waktu untuk membaca, ya, membuka-buka materi, ya, kemudian mengerjakan soal, insya Allah itu bisa lulus. Nah, itulah yang diharapkan pemerintah untuk saat ini Pak Ibu. Sehingga soal-soal yang nanti sudah Bapak Ibu susun, ini kami harapkan atau sekolah harapkan itu bisa dijadikan latihan soal, atau bisa juga dijadikan sebuah materi pembahasan bersama. Sehingga nantinya di dalam proses kenaikan kelas ini tidak memberi beban kita semua. Dalam artian beban kita semua, ya beban Bapak Ibu Guru, beban wali kelas, beban sekolah. Di mana secara data kemarin sudah kami laporkan, seandainya kenaikan kelas itu dilaksanakan pada tanggal 27 April ya, itu ada 31 siswa yang tidak naik kelas. Nah, dari 31 siswa itu yang sudah teridentifikasi, kami harapkan, sekolah harapkan bisa segera ditindaklanjuti sehingga pada saat nantinya kenaikan kelas itu bisa berkurang yang tidak naik ini. Syukur-syukur bisa 100% naik, walaupun itu mungkin agak berat. Tapi paling tidak kita sudah memiliki keyakinan, memiliki usaha untuk menuju ke sana. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk dasar kegiatan kita dalam pelaksanaan UKK ini kenapa harus dilakukan, ini adalah surat edaran yang menyatakan terkait dengan kenaikan kelas oleh provinsi, di mana kenaikan kelas ini mengacu
Surat Edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan KPM pendidikan dalam masa darurat. Yang intinya ke semuanya itu, proses penekanannya adalah proses pembelajaran harus tetap berjalan. Namun demikian di dalam prosesnya ini tidak serta-merta harus menyelesaikan kurikulum secara menyeluruh. Minimal sudah ada komunikasi antara Bapak Ibu guru dengan siswa, ya, itu sudah lebih dari cukup. Itu bisa jadikan kriteria kenaikan kelas atau bisa juga dijadikan aspek penilaian. Jadi kalau di dalam pandemi ini mungkin Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran 10 kali misalnya, kemudian siswa dalam 10 kali itu hadir, ya berarti siswa sudah memiliki nilai 100 dalam aspek kehadiran. Sehingga nilai 100 ini bisa dikombinasi dengan nilai ulangan atau mungkin nilai-nilai tugas yang lain. Ini Bapak Ibu untuk dasar kegiatan kita. Kemudian untuk anggarannya Bapak Ibu, untuk anggaran ini kami sudah koordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan beberapa sekolah yang lain, dengan bendahara. Untuk pembiayaan kita nanti menggunakan dana BOP dan BOS. Di mana setelah kami identifikasi untuk BOP ini pada intinya adalah membantu BOS. Jadi selama di BOS bisa, insya Allah BOP juga menyesuaikan, selama SPJ-nya nanti bisa disesuaikan. Khususnya untuk BOS ini terdapat di poin J4 Bapak Ibu. Untuk kegiatan penilaian ini tertera di poin J nomor 4. Kemudian A. Pembiayaan untuk penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kelas, ulangan sekolah, ujian sekolah berbasis komputer dan seterusnya ini bisa dibiayai oleh BOS. Hanya saja untuk BOS pada tahun 2020 ini memang tidak secara detail disebutkan untuk apa saja. Misalnya untuk konsumsi, untuk penggandaan dan seterusnya. Tidak ada. Karena tidak ada hasil konsultasi dengan ini terkait, berarti mengacu juknis sebelumnya, detailnya. Di mana juknis sebelumnya itu ada konsumsi, kemudian ada biaya proktor atau protek, kemudian ada juga untuk membiayai pembelajaran daring, artinya untuk pengadaan bandwidth internet itu dari sisi sekolah, kemudian untuk dari sisi siswa dan sisi Bapak Ibu guru nanti akan ada paket internet, ya, akan ada pembagian paket internet bagi yang menghendaki. Bagi yang tidak menghendaki nanti untuk paket internet ini tetap akan kita bagi ke masing-masing koordinator nanti. Koordinatornya nanti wali kelas untuk siswa. Kemudian untuk Bapak Ibu guru nanti koordinatornya ada Bapak Ibu Kapro atau Kabeng, dan untuk yang mapel NA nanti Bapak Ibu koordinator mapel. Jadi pada prinsipnya nanti paket internetnya nanti semua teralokasikan untuk seluruh siswa tingkat 10 dan tingkat 11. Untuk tingkat 12 sementara karena memang sudah selesai PPM-nya, sementara belum dulu karena kegiatannya sudah selesai. Jadi itu Bapak Ibu untuk anggaran yang akan kita gunakan, BOS dan BOP. Kemudian item-itemnya tadi sudah kami sampaikan. Konsumsi, biaya pendamping online atau pulsa, ATK, kemudian maintenance hardware software jika memang diperlukan. Kemudian yang berikutnya, ini penekanannya Bapak Ibu, penekanan di COVID ini, ya. Jadi untuk BOS ini, untuk biaya dana BOS ini bisa digunakan untuk daya dan jasa, ya, digunakan untuk pembelian pulsa, paket data dan tadi yang sudah kami sampaikan. Kami lanjutkan yang berikutnya terkait dengan kepanitiaan Bapak Ibu. Untuk kepanitiaan UKK ini hampir sama dengan UKK yang biasanya Bapak Ibu. Hanya mungkin tupoksinya yang nantinya berbeda. Tupoksinya yang mungkin nanti berbeda. Kurang lebih nanti ada wakil kepala sekolah, ini kita libatkan semua sesuai bidangnya masing-masing. Kemudian Bapak Ibu Kapro. Kemudian untuk Kabeng sementara ini tidak Bapak Ibu. Artinya secara umum Kabeng tidak terlibat, tetapi kalaupun nanti Bapak Ibu Kabeng ada yang terlibat, ini wewenangnya sebagai protek, ya, sebagai protek.
Kemudian, maaf, untuk Kapeng nanti akan kita libatkan di kegiatan yang berikutnya. Artinya, supaya nanti di dalam kegiatan UKK ini bisa berjalan dengan lancar, kami memiliki keyakinan semua lini itu memang harus terlibat. Walaupun tidak setiap kegiatan harus terlibat. Kemudian, Protek ini nanti terdiri dari perwakilan jurusan, bisa Kapeng, bisa juga tim khusus yang memiliki keahlian di bidang IT. Kemudian wali kelas, ini untuk wali kelas ini adalah wali kelas 10 dan 11. Kemudian ada tim kurikulum dan Bapak Ibu di tim TU. Ini untuk kepanitiaan, Bapak Ibu. Sementara ini untuk kepanitiaan memang belum disahkan, tetapi sudah kami buat. Hari ini rencana kami untuk disahkan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan panitia, Bapak Ibu. Panitia nanti akan terdiri dari penanggung jawab, ketua dan wakil. Penanggung jawab dari Pak Kepala Sekolah, kemudian ketua dan wakil ini untuk kegiatannya ini tanggung jawab di bagian ketua, dalam hal ini ada saya sendiri. Kemudian untuk wakil ketua ini seperti biasa kami fokuskan di bidang SDM yang ini sejalan dengan tupoksi bidang hariannya. Artinya kami mohon kerjasama di bidang SDM jika ada Bapak Ibu guru yang mungkin ada kendala atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai, ya nanti mohon dukungan dari tim SDM untuk ikut mengelola bagian SDM. Kemudian ada sekretaris, ya, ini kita ambilkan dari tim kami yang kebetulan selama libur ini memang kita tidak libur Bapak Ibu, kita jadwal untuk kurikulum. Ya salah satunya kegiatannya adalah untuk persiapan UKK dan penyelesaian yang kelas 12. Kemudian untuk bendahara ini kita ambilkan dari bendahara BOS dan TOP, di mana ini sebagai kontrol, sebagai sumber dana, kemudian sebagai konsultan untuk SPG. Kemudian ada bendahara kegiatan. Harapan kami dengan adanya bendahara kegiatan dan bendahara BOS dan POP ini di dalam pembuatan SPG ini bisa lebih ringan dan bisa selesai sesuai dengan rencana sehingga tidak ada SPG yang tertunda. Kemudian panitia yang berikutnya adalah penanggung jawab Sarpras. Hal ini dibidangi oleh Wakasarpras dan tim Sarpras, ada Pak Sugeng, Pak Agus, dan Mas. Yang selanjutnya ada tim sosialisasi UKK, pemantauan siswa dan penjaminan mutu. Ini terdiri dari Bapak Ibu WKS, WKS 2, WKS 4, dan dibantu dan bersama SPMI, tim SPMI dan Bapak Ibu Kapro. Salah satu tupoksinya ini kami hanya melanjutkan tupoksi pada saat US, di mana Bapak Kepala Sekolah menginstruksikan untuk tim WKS ini, khususnya WKS 2 ini sosialisasi UKK online kepada siswa dan guru. Nah, karena dalam kali ini kegiatannya cukup banyak, maka nanti tim dari kesiswaan ini akan bekerjasama dengan Bapak Ibu Kapro ya, untuk sosialisasi kegiatan UKK online. Kemudian untuk SPMI ini terkait dengan penjaminan mutu kegiatan, jadi mohon nanti masukannya. Hal yang sekiranya untuk peningkatan mutu ini perlu dikontrol sehingga di dalam pelaksanaannya nanti juga kami bisa menyesuaikan bagaimana baiknya. Kemudian juga sosialisasi terhadap Bapak Ibu guru selain dari tim SDM tadi. Kemudian di bagian WKS Humas ini juga penanggung jawab sosialisasi pelaksanaan UKK online dan kehumasan, artinya keseluruhan dari yang mungkin info dari pihak luar meminta info ataupun kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekolah. Yang berikutnya kepanitiaan ini selain dari tim sosialisasi yang terdiri dari tadi WAKA, SPMI dan tim Kapro, ini yang berikutnya adalah tim Protek. Di mana tim Protek ini nanti sesuai pembagian yang ada di sini, ya, tidak perlu kami bacakan, nanti insya Allah SK ini setelah tertandatangani nanti akan kami share via online. Untuk Protek ini nanti bekerjasama dengan Bapak Ibu Wali kelas, ini bertanggung jawab setiap 3 Protek ini bertanggung jawab pada 6 kelas.
Kemudian setiap kelas ini ada satu wali kelas. Jadi setiap 3 protek itu nanti akan berdampingan dengan 6 wali kelas. Tugasnya adalah mensosialisasikan teknis UKK kepada siswa, di mana teknisnya nanti sudah kami siapkan berupa YouTube, ya, info dari YouTube, dan secara umum tidak berbeda dengan US, ya, kegiatan US kemarin. Kemudian sebagai pelaksana UKK, jadi bertanggung jawab pelaksanaan UKK di kelas sesuai pembagian. Kemudian untuk Ibu Protek ini juga bertugas sebagai pengupload dan pendistribusi nilai ke guru. Jadi dari hasil kegiatan UKK pada jadwal tersebut nanti yang kami harapkan Bapak Ibu rekan-rekan Protek untuk berkenan mengupload atau langsung mendistribusi nilai ke grup. Kemudian juga menguji coba dan melaksanakan susulan UKK. Untuk uji coba nanti setelah koordinasi ini nanti akan kita share kepada para siswa untuk melaksanakan uji coba mandiri dulu, di mana uji coba mandiri itu adalah login dan masuk ke kelasnya. Kemudian nanti uji coba yang serentak itu akan kita laksanakan tanggal 2 Juni, ya, H-1 sebelum pelaksanaan UKK. Kemudian juga Bapak Ibu rekan-rekan Protek ini melaksanakan susulan UKK, di mana susulan UKK itu yang dimaksud susulan di sini yang terjadi kendala teknis, ya. Terjadi kendala teknis, jadi susulannya langsung diikutkan pada hari tersebut, tetapi setelah kegiatan UKK utama itu selesai. Kemudian untuk susulan yang benar-benar mungkin karena siswa yang sakit ataupun yang lainnya, nanti sementara ini kami setting ada tim khususnya. Ada tim khusus, tapi dilaksanakan setelah UKK keseluruhannya selesai. Kemudian untuk meminimalisasi supaya para siswa nanti tidak tidak banyak yang mengikuti UKK susulan, maka nanti info sementara UKK susulannya itu kita include-kan di UKK susulan yang sore hari pada setiap harinya. Kemudian tugas-tugas yang lain yang mungkin belum yang sudah rekan-rekan Protek laksanakan tetap dilanjutkan. Namun demikian tugas-tugas yang lain yang belum kami bisa sebutkan, mungkin kalau ada hal yang perlu ditambahkan nanti bisa saling kita koordinasikan. Ini untuk Bapak Ibu rekan-rekan Protek. Kemudian kepanitiaan berikutnya adalah wali kelas. Ini untuk wali kelas ini bersama Protek ini sebagai penanggung jawab keterlaksanaan UKK pada kelasnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu wali kelas juga bertanggung jawab untuk mensosialisasikan kegiatan UKK online ini ke para siswa, khususnya pada kelasnya masing-masing. Kalau untuk Protek ini bertanggung jawab pada 6 kelas tadi, ya, bersama tim, ya, 3 Protek. Tapi untuk Bapak Ibu wali kelas cekap bertanggung jawab pada si kelasnya saja, sehingga Bapak Ibu harus kreatif, harus sabar, selalu mengingatkan anaknya. Kalau di kelas 12 kemarin ya 30 menit sebelum pelaksanaan Bapak Ibu wali kelas sudah mengoyak-oyak siswanya sehingga tidak terjadi keterlambatan. Kemudian nanti Bapak Ibu wali kelas juga mohon kerjasamanya untuk mendistribusi kuota internet pada para siswa. Untuk teknisnya nanti akan kami sampaikan di video. Kemudian Bapak Ibu wali kelas juga ikut bertanggung jawab dalam pelaksanaan uji coba ataupun susulan UKK. Karena Bapak Ibu bertanggung jawab untuk melaksanakan uji coba dan susulan UKK, maka Bapak Ibu kami harapkan berkenan untuk mencobanya dulu. Jadi Bapak Ibu harus memahami dulu kegiatan UKK online ini. Yang nanti akan didemukan oleh tim kami. Kemudian Bapak Ibu wali kelas juga memantau hasil tes yang nantinya akan di-download dan dikirim oleh rekan-rekan Protek ke masing-masing guru. Nah, tugas Bapak Ibu wali kelas adalah memantaunya, apakah nilai itu sudah sampai apa belum. Kemudian kalau sudah sampai, apakah sudah dikirim ke Sipkur apa belum. Karena nanti nilai ini walaupun bukan menjadi nilai satu-satunya nilai untuk menjadi kenaikan kelas, tapi paling tidak untuk nilai UKK ini menjadi pertimbangan.
Kemudian hal yang lain yang mungkin belum kami sebutkan di sini, jika ada hal yang baru nanti akan kami infokan, dan mohon kesesamaan untuk Bapak Ibu wali kelas untuk tetap berkenan bekerja sama terkait dengan hal ini. Atau nanti kalau ada hal yang lain yang perlu ditanyakan, nanti di kegiatan lain-lain Bapak Ibu wali kelas mohon berkenan untuk menyampaikannya. Yang selanjutnya, pengelola soal. Untuk pengelola soal ini bertanggung jawab atas tersedianya soal online yang siap dikerjakan oleh siswa. Kurang lebih, Bapak Ibu. Timnya adalah Ibu Siti dan seterusnya. Kemudian untuk tim pengelola soal ini, kalau melihat pengalaman yang dulu, ini sepertinya harus bertemu nanti, harus bertatap muka, sehingga nanti akan ada undangan khusus untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan soal. Minimal koordinasi khusus dulu untuk pelaksanaan kegiatan upload dan seterusnya, itu bisa di sekolah, bisa juga dari rumah masing-masing. Yang selanjutnya Bapak Ibu, untuk ke tahapan kegiatan secara umum sudah kami sampaikan di edaran, ya, tapi ini tahapan kegiatan secara detail insya Allah ini. Yang pertama, kita mulai dari hari ini. Rapat panitia, mestinya kemarin ya, tapi karena kemarin ada kendala, ada kegiatan yang mendadak kami, sehingga kita undur hari ini. Tanggal 13, kemudian kami harapkan untuk Bapak Ibu wali penyusun soal ini nanti sudah mulai mengumpulkan soal. Ya. Senin 18 Mei ini akan kita lakukan penyusunan upload soal, validasi soal oleh tim pengelola soal tadi. Kemudian Selasa 19 Mei ini kami harapkan batas akhir penyusunan soal. Di mana untuk edaran soal sudah kami edarkan hari Jumat atau hari Senin kemarin. Kemudian Rabu 20 Mei ini jika dimungkinkan ada rapat dinas, tapi jika tidak nanti tanggal 20 Mei itu akan kita infokan username dan persiapan simulasi UKK online oleh wali kelas. Kemudian masih Rabu juga tanggal 20 Mei ini ada checking kesiapan soal online oleh tim. Kemudian 27 Mei ini ada simulasi UKK online secara mandiri. Atau kalau nanti tanggal 27 Mei ini masih cuti bersama, ya nanti kita atur lagi. Tapi ini mandiri oleh siswa. Jadi Bapak Ibu mungkin belum banyak ikut mendampingi, tapi paling tidak hanya pertanyaan saja mungkin. Kemudian tanggal 2 Juni ini adalah simulasi UKK online sesuai jadwal. Ini untuk tanggal 2 Juni ini sudah bekerja bersama-sama antara Bapak Ibu wali kelas dan Gotek. Kemudian tanggal 3 Juni ini pelaksanaan UKK online kurang lebih selama 7 hari. Kemudian tanggal 9 Juni nanti ada edaran pengambilan atau download rapot. Kemudian Kamis ini pelaksanaan UKK genap berakhir. Kemudian tanggal 12 Juni ini ulangan susulan. Ini ulangan susulan bagi siswa yang memang pada hari tersebut sakit atau mungkin ada izin yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang bagi siswa yang pada hari itu mengalami kendala, artinya anak itu sudah siap UKK, tapi karena ada kendala mungkin sinyal atau mungkin kendala yang lain, ini kami harapkan pelaksanaan susulannya dilaksanakan pada hari tersebut. Khususnya sesuai jadwal itu kita jadwalkan setelah UKK selesai, berarti pada sore hari, kurang lebih mulai pukul 3 ya, 3 sampai pukul 5. Yang kami harapkan tidak ada ya. Kalau melihat pengalaman ujian sekolah kemarin, alhamdulillah yang tidak mengikuti UKK US itu hanya 2 atau 5 lah. Tapi pada akhirnya juga selesai. Dan itu jauh lebih efektif dibanding UKK yang offline ya. Kalau UKK yang offline itu, US yang offline itu secara data kemarin tahun yang dulu itu yang tidak ikut US utama itu sekitar 10-20. Tapi kemarin pada saat US online ternyata alhamdulillah hanya 2-3. Kemudian berikutnya input nilai online ya. Untuk input nilai online Bapak Ibu, ini pada prinsipnya setelah
penerimaan rapot PTS, Bapak Ibu memasukkan nilai itu sudah kita anggap menjadi bagian dari penilaian semester UKK kenaikan kelas. Sampai nanti batas akhirnya adalah tanggal 15. Tanggal 15 Juni. Kami harapkan Bapak Ibu sebelum tanggal 15 Juni itu sudah selesai. Karena sesuai info yang kami terima, tanggal 15 Juni itu mulai PPDB. Jadi nanti pasti akan sibuk sekali itu nanti kalau Bapak Ibu guru tidak menyelesaikan sebelum tanggal 15. Kemudian tanggal 15 Juni juga itu menjadi batas akhir penginputan online, nanti jamnya akan kita setting di Sibuk. Kemudian akan dilanjut cetak leger oleh Bapak Ibu wali kelas. Kemudian tanggal 16-nya akan ada rapat pleno kenaikan kelas, ini juga online juga, instruksi dari dinas. Kemudian Rabu tanggal 17 Juni ini adalah checking nilai raport. Checking dokumen untuk penentuan untuk pelaksanaan hasil dari pleno. Jadi yang tidak naik nanti dicoret tidak coret naiknya, yang naik dicoret yang tidak naik. Itu di tanggal 17 itu sampai nanti tanda tangan oleh kepala sekolah. Kemudian untuk penyerahan raport ini dilaksanakan 19 Juni hari Jumat. Sementara ini info dari dinas untuk tanggal 19 Juni itu untuk penerimaan raport itu secara online itu. Jadi nanti siswa mendownload kemudian melihat hasilnya apakah naik atau tidak naik. Nanti untuk yang tidak naik itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab utama adalah wali kelas. Baru nanti kalau ada kendala-kendala atau ada hal yang wali kelas belum bisa menangani, ya nanti ada tim yang akan ikut membackup. Itu Bapak Ibu untuk tahapannya. Yang selanjutnya jadwalnya ini Bapak Ibu kira-kira contohnya 2 Juni ini nanti uji coba. Kita mulai setengah 8 sampai 10.30. Itu untuk 2 mapel. Ya. Kemudian selesai diganti kelas 11. Jam 11 sampai jam 2 siang. Kemudian susulan ini bagi siswa yang terjadi kendala di ulangan utama pada hari itu. Nah, bagi siswa yang memang benar-benar susah dihubungi oleh wali kelas, nah itu menjadi tanggung jawab wali kelas dan tim khususnya nanti. Dilaksanakan tanggal 12. Kami harapkan tidak banyak yang mengikuti ulangan susul. Kemudian jadwal berikutnya adalah Selasa. Ini Bahasa Indonesia dan Penjas. Ini satu paket dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kamis hari Rabu ini tanggal merah. Nanti jadwal ini akan kami share ya kepada Bapak Ibu. Kemudian untuk kriteria kenaikan Bapak Ibu, kriteria kenaikan tidak ada yang berubah Ibu, masih sama. Yang berubah adalah cara pandang, cara penilaian Bapak Ibu harus disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID. Ini himbauan dari Dinas Pendidikan. Jadi Bapak Ibu di dalam pembelajarannya tidak harus menyelesaikan seluruh rangkaian kurikulum, tapi minimal sudah ada komunikasi dengan para siswa sudah merespon, itu mohon untuk dianggap sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang paling krusial Bapak Ibu ini adalah menjadi kriteria penentuan itu adalah nilai Bapak Ibu. Jadi untuk bisa naik anak-anak nanti tidak boleh ada nilai di bawah KKM lebih dari 2. Tidak boleh lebih dari 2. Nanti kalau lebih dari 2, ya gimana caranya kita bersama-sama supaya anak ini bisa menuntaskan. Apakah siswa harus dihadirkan atau Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu guru harus dihadirkan ke sekolah bersama atau bagaimana, ini masalah kita bersama. Mari kita sukseskan kegiatan pembelajaran kita di masa pandemi COVID ini. Yang selanjutnya untuk edaran sudah ya Bapak Ibu, untuk edaran sudah kami share, ini tidak perlu kami ulangi lagi ya. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu untuk Bapak Ibu yang nanti diberi ya dimohon kerjasamanya untuk membagi kuota internet Bapak Ibu. Jadi untuk pembagian kuota internet nanti untuk para siswa nanti akan kami serahkan ke wali kelas masing-masing. Kemudian di dalam pembagian ini diharapkan meminimalisasi kerumunan. Dihadirkan ke sekolah juga tidak boleh, kemarin kami sudah izin Pak Kepala Sekolah. Mungkin satunya cara adalah memanggil perwakilan kelas atau pengurus kelas.
mungkin 2, 3, atau 5 Pak Bupati. Kemudian mengambil ke Bapak Ibu Wali Kelas misalnya, atau bagaimana, itu nanti sepenuhnya diserahkan Bapak Ibu Wali Kelas. Kenapa tidak dijadwali sekolah? Nah, ini Bapak Ibu, yang kemarin hasil konsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, intinya tidak boleh ada kegiatan di sekolah dulu. Sehingga nanti ini dimohon ke Bapak Ibu Wali Kelas untuk ya gimana caranya supaya bisa membagi itu. Kemudian untuk kelengkapan dokumen, mohon penyerahan ke siswa nanti dilengkapi dengan tanda tangan, tanda terima. Nah, untuk tanda terimanya sudah disiapkan oleh tim. Bapak Ibu kelas hanya mencoba hanya memintakan atau bekerjasama dengan pengurus kelasnya di dalam pembagiannya. Setelah diterimakan nanti para siswa untuk bisa tanda tangan. Kemudian bagi siswa yang memang tidak menghendaki Ibu karena mungkin di rumah sudah punya wifi atau mungkin ada pertimbangan lain, ya tidak perlu dipaksakan. Artinya kuota itu tetap disimpan oleh Bapak Ibu Wali Kelas. Nah, nanti kalau ada yang membutuhkan, ada siswa yang membutuhkan, nanti bisa diberikan ke siswa yang membutuhkan itu. Itu untuk Bapak Ibu Wali Kelas, itu bertanggung jawab kepada para siswanya. Kemudian untuk Bapak Ibu Koordinator Mapel, Kapro, dan atau Kaping, ini nanti akan kami serai juga, mohon kerjasamanya untuk berkenan membagikan di kelompok mapelnya. Jadi nanti mungkin besok pagi atau Jumat akan kami WA untuk Bapak Ibu Kapro atau Kapeng atau Koordinator Mapel itu berkenan mengambil kuota internet. Kalau Bapak Ibu mungkin tidak bisa, ya bisa mewakilkan timnya. Ampun didiamkan saja. Jadi bisa Bapak Ibu bisa mewakilkan timnya. Misalnya Bapak Ibu mungkin sibuk kegiatan di luar, bisa utusan timnya untuk mengambil. Kemudian di dalam kelengkapan pembagian kuota ini nanti juga mohon kerjasamanya untuk menandatangani tanda terima, kemudian tanda terima itu untuk dikembalikan ke kami kembali untuk pelaporan SPC. Ini untuk teknis pembagian Bapak Ibu. Yang berikutnya selesai. Terima kasih Bapak Ibu untuk koordinasi UKK online-nya. Semoga Bapak Kepala Sekolah sebelum kegiatan kita berakhir nanti sudah bisa bergabung. Namun demikian jika Bapak Kepala Sekolah belum bisa bergabung karena ibunya juga mendadak hari ini, tadi kami ditelepon Bapak Kepala Sekolah baru kontrol di rumah sakit, juga beliau cepat diberi kesembuhan dan bisa bergabung dengan kita kembali untuk melaksanakan tugas-tugas kita. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sementara kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada Budiah. Monggo Budiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sam. Demikian tadi informasi secara umum tentang pelaksanaan UKK secara online. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan ada pada bagian lain-lain. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu teknis UKK secara online yang akan disampaikan oleh tim kurikulum. Monggo Pak, sinten Pak Hendro. Monggo Pak. Ini ya, langsung rekening ya. Siap. Merdeka ya. Ini dengan pakai ini. Mic-nya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu Guru, di sini saya akan menyampaikan
informasi teknis mengenai pelaksanaan ujian kenaikan kelas yang akan dilaksanakan secara online. Yang pertama Bapak dan Ibu, terutama untuk wali kelas dan Protek, di sini ada sedikit perbedaan untuk alamat website yang digunakan dalam UKK di bulan Desember ini, di bulan Mei ini. Apabila di ujian-ujian yang sebelumnya kita menggunakan aplikasi e-learning, tetapi untuk UKK pada semester ini kita akan menggunakan aplikasi yang lain, di mana untuk alamatnya itu berbeda dengan alamat yang kemarin kita gunakan. Untuk alamat website yang kita gunakan dalam UKK kali ini adalah di merdekabelajar.smkn9-solo.sch.id. Jadi saya ulangi, untuk alamatnya adalah di merdekabelajar.smkn9-solo.sch.id. Jadi sebelumnya silahkan membuka untuk aplikasi Google Chrome, kemudian membuka alamat Merdeka Belajar tanpa spasi .smkn9-solo.sch.id, kemudian ditekan untuk enter. Setelah itu diklik tombol masuk yang ada di sebelah kanan atas. Kemudian setelah tampil halaman login, silakan nanti untuk para siswa itu disuruh untuk memasukkan nama pengguna dan passwordnya. Sebagai contoh di sini saya akan menggunakan salah satu akun dari siswa kita yang kelas 1. Untuk nama pengguna di sini saya masukkan. Kemudian setelah nama pengguna dimasukkan, kita memasukkan passwordnya. Setelah itu diklik tombol masuk. Nah, setelah siswa itu login, mohon dipastikan dulu bahwa yang login itu sudah benar, artinya sudah sesuai dengan namanya. Caranya adalah dengan mouse itu tolong digeser di sebelah kanan atas. Jadi di situ nanti akan muncul informasi untuk nama dari siswa tersebut. Sebagai contoh, di sini saya menggunakan salah satu siswa dengan nama adalah Amelia Lutifah Afiani. Apabila sudah benar, itu silahkan dilanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Tetapi kalau misal ada kesalahan, yaitu nanti bisa menghubungi salah satu dari tim kami untuk kita cekkan apakah user dan password yang digunakan itu sudah sesuai atau belum. Nah, setelah masuk itu akan tampil seperti tampilan pada layar. Kemudian silahkan ke tombol di beranda situs. Nah, di sini silahkan memilih sesuai dengan kelas yang tersedia. Jadi ada kelas 10 di situ
dalam kelas 10 itu ada 15 kelas sesuai dengan jurusannya masing-masing. Kemudian juga ada kelas 11. Kelas 11 juga sudah ada sesuai dengan jurusannya masing-masing. Pada setiap kelas di sini akan ada penanggung jawabnya, atau di sini kalau di dalam tampilan aplikasi itu adalah pengajarnya, tetapi di sini nanti mengacu pada penanggung jawab, di mana penanggung jawab itu terdiri dari satu wali kelas dan 3 protek. Nah, nanti silakan setelah masuk halaman ini, silakan diklik kelas yang diikuti. Sebagai contoh di sini, karena ini kebetulan yang anak yang saya gunakan adalah siswa dari kelas 10 Tata Busana B, maka saya menggunakan atau mengklik untuk kategori kelas 10 Tata Busana B. Nah, nanti di sini ini kebetulan untuk seluruh mapel yang diujikan itu belum kita siapkan untuk tempat atau kategorinya. Tapi pada video kali ini atau presentasi kali ini yang ingin saya demokan adalah melakukan uji coba untuk tesnya sendiri. Nah, nanti pada halaman ini akan muncul beberapa mata pelajaran sesuai dengan kelasnya. Sebagai contoh, di sini saya akan melakukan tes uji coba. Jadi uji coba ini tinggal kita klik saja. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk start item sebenarnya. Kalau ini tadi sudah pernah saya coba, jadi untuk tampilannya ini adalah continue draft item. Nah, ketika nanti kita mencoba untuk start item, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, pada uji coba tes di sini ada 24 soal pilihan ganda. Nah, itu silahkan untuk dijawab dengan cara mengklik salah satu option pilihan jawaban. Nah, setelah itu diklik ke soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya dengan cara mengklik nomor soal yang ada pada sebelah kanan. Jadi semua dijawab sampai dengan selesai. Kemudian apabila sudah selesai, itu kita klik yang tombol finish item di sini. Setelah itu diklik submit all and finish. Kemudian submit all and finish. Ya. Jadi begitu Bapak Ibu untuk langkah uji coba atau melakukan tes melalui aplikasi ini, di mana ingin saya tegaskan kembali bahwa untuk submit all and finish itu dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian sebagai evaluasi dari pelaksanaan ujian sekolah yang tahun lalu, di sini ada beberapa catatan supaya nanti pelaksanaan UKK ini bisa berjalan dengan lancar dan hasil atau prosesnya itu bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Yang pertama, untuk Bapak Ibu wali kelas dan protek itu mohon untuk mengingatkan kepada siswanya itu untuk selalu submit all and finish. Kemudian jangan lupa adalah logout. Karena apabila siswa itu lupa tidak melakukan logout, itu terkadang nilai yang diperoleh siswa itu tidak muncul atau kosong. Jadi ini tolong diingatkan kembali kepada para siswa itu untuk selalu logout.
Kemudian untuk evaluasi yang kedua adalah untuk hari atau hari tes di mana di dalam tes tersebut ada 2 mapel, itu tolong mengingatkan kepada siswa bahwa siswa harus mengerjakan seluruh mapel atau atau semua mapel yang ada di hari tersebut. Jadi jangan sampai ada siswa yang mengerjakan 1 mapel, tapi setelah selesai mapel pertama dia langsung walk out, kemudian langsung pergi tanpa mengerjakan mapel yang kedua. Jadi ini yang sering kemarin kejadian. Jadi siswa hanya mengerjakan 1 mapel, padahal di hari tersebut itu ada 2 mapel. Jadi saya kira hanya itu Bapak Ibu Guru yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan teknik pelaksanaan UKK dan evaluasi untuk pelaksanaan OS yang bulan yang lalu. Demikian untuk informasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indro. Ini tadi penjelasan secara teknis UKK online yang telah disampaikan oleh Bapak Indro Agus Subagio Eskom. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penjelasan terkait paket data yang akan dijelaskan oleh Mas Fajar juga. Monggo dipersilakan Mas Fajar. Suaranya masuk. Share screen-nya enggak? Share screen jenengan? Masuk enggak, Pak? Masuk. Masuk Mas Fajar, monggo. Oke. Share screen dulu. Bisa. Lambat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang petunjuk pengaktifan kuota Indosat Ooredoo yang nanti akan didistribusi. Untuk tahap pertama, silakan Bapak Ibu nanti memasukkan kartu ke slot SIM card HP masing-masing ya. Jadi itu nanti tergantung slotnya, pakai mikro atau masih pakai yang lama yang besar itu nanti disesuaikan saja. Setelah kartu dimasukkan, tahap kedua silakan registrasi menggunakan SMS dengan cara NIK, pager, terus nomor KK, pager, terus dikirim ke 4444. Setelah berhasil registrasi nanti akan muncul SMS balasan kalau memang tahapan registrasi berhasil. Untuk tahap yang ketiga silakan cek kuota bisa menggunakan aplikasi My IM3 atau My Indosat itu.
atau bisa juga menggunakan SMS. Caranya, Bapak Ibu silakan ketik usage atau usage itu, kirim ke 363. Nanti akan muncul balasan kuota yang tersedia atau paket yang digunakan. Setelah itu untuk mengeceknya silakan Bapak Ibu browsing atau membuka sosial media atau streaming YouTube untuk mengecek apakah koneksi internet berjalan dengan lancar. Apabila ada kendala silakan nanti menghubungi tim kurikulum, nanti akan dicekkan atau akan di list apabila memang itu berkaitan dengan provider. Untuk selanjutnya, Bapak Ibu harap melaporkan kepada wali kelas atau koordinator bagi yang sudah berhasil atau belum berhasil dalam pengaktifan kartu. Jadi untuk yang berhasil ataupun tidak berhasil dalam registrasi, nanti mohon melaporkan ke wali kelas. Ini untuk siswa ya, kalau untuk siswa melapor ke wali kelas, kalau untuk Bapak Ibu silakan melapor ke koordinatornya, nanti biar di list. Untuk keterangan selanjutnya, akses menggunakan kartu Indosat Ooredoo itu akses ke server 2 atau Merdeka Belajar SMK Negeri 9 Solo SCH.id ini gratis. Jadi tidak memakan kuota. Tapi dengan catatan kuota utama masih tersedia. Kalau kuota utama tidak tersedia, kemungkinan tidak bisa mengakses server Merdeka Belajar. Seperti itu cara atau petunjuk pengaktifan kartu Indosat Ooredoo. Apabila ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fajar. Mudah-mudahan penjelasannya sudah jelas. Nanti kalau misal belum jelas, slide-nya nanti di-share di grup biar bisa dipelajari lebih lanjut. Ngoten nggih Pak Sam. Nggih, Bu. Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara selanjutnya ini informasi, mungkin ada WKS 2, 3, 4, dan 5 yang akan memberikan informasi, kami persilakan. WKS 1, enten boten, WKS 2, enten boten. Monggo Pak Budi. Pak Budi online buatan niki. Kalau dilihat dari Asmone tidak ada ini. Langsung Pak Bu Budi buatan Andri, online. Pak Bambang, Pak Dal. Langsung WKS 3, monggo Pak Sugeng Mul. Pak Sugeng Mul. Pak Sugeng Mul juga tidak ada nih. Tadi Lanjut. ada ketinggalan keluar. Pak Sugeng MPD. MPD. Monggo Pak Sugeng MPD, Pak Sugeng Humas. Jika ada informasi yang perlu disampaikan. Orang dikenal sebagai salah satu bumbu pokok masakan yang sering digunakan Sugengnya kathah oleh nih. masyarakat, tetapi seringkali bumbu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. Untuk menghindari hal tersebut, Anda bisa memulainya dengan bawang merah sendiri. Halo, Ada berita masuk Pak. Iya, halo. Iya, tapi ada suara yang masuk Pak Sugeng. Jadi kan nggak pakai headset atau sini. Suara TV-nya masuk itu. Lahan yang meluas. Suara oh TV-nya ada suara masuk Pak. Bisa ini pun buatan. Oh Pak kan. Nggih monggo Pak pun buatan Pak, ternyata sanes jenengan. Monggo Pak Sugeng lanjut. Sampun Pak. Ya, terima sampun kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama terkait tugas kami nanti di Humas, ya mungkin seperti yang sudah nanti kalau perlu sosialisasi kepada orang tua ya nanti juga disosialisasikan lewat anak juga. Terus yang berikutnya Pak Sam, saya titip, tapi ini enggak terkait
UKK nggih, tetap pada Bapak Ibu semua terkait untuk PPDB yang sampai saat ini belum ada juknisnya. Ini sementara yang sudah kita share ke calon peserta didik itu sudah mendapatkan tanggapan ada 786 tadi pagi itu segitu. Nah mohon karena ini kan semuanya kan belum tentu nanti daftar, untuk itu saya mohon kepada Bapak Ibu guru jangan sampai berhenti untuk tidak menyampaikan kepada masyarakat atau tetangga atau keluarganya, ya walaupun lewat sosial media. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya pada Bapak Ibu semua untuk senantiasa mempublikasikan sekolah kita karena menjadi ladang sawah ladang kita. Itu Pak Sam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Yang video di IG itu bisa di-share enggak Pak itu Pak? Yang sosialisasi SMK 9 itu Pak. Ada video SMK 9 nggih? Pak Sugeng, ini langsung tindakan ini kasih. Pak Sugeng, Pak Sugeng. Halo, gimana Bu? Ada pertanyaan. Kan di IG atau di mana ya? Kayak ada video SMK 9. Gimana Bisa di-share enggak? Misalnya masuk di IG apa ya Pak? Ada video tentang SMK 9. Bisa enggak di-share di status atau kita coba sosialisasikan juga gitu Pak? Ya Kayaknya video animasi itu mungkin coba dicek lagi. Untuk yang pamflet yang dibuat anak mungkin juga ada yang di-share itu mohon yang itu tidak, karena sampai saat ini kan belum ada pendaftaran, jadi nanti informasinya jadi salah nanti. Yang berlangsung ini baru pendataan peminatan, belum pendaftaran loh. Ini perlu digarisbawahi Bapak Ibu. Pendataan peminatan. Jadi pendataan peminatan, belum pendaftaran. Belum pendaftaran. Nah ini nanti kan baru pendataan dari data itu nanti kita buat grup, dan nanti informasi-informasi itu nanti kita sampaikan ke calon peserta didik atau ke responden yang saat ini masuk itu nanti lewat grup-grup. Ini sudah dibuat grup, sudah ada berapa tadi, mungkin 4 grup tadi ya, 4 grup. Nah nanti informasinya nanti langsung di-share di situ. Nggih. Matur nuwun Pak Sugeng. Nggih. Mudah-mudahan segala ada juknisnya ya Pak, bisa langsung bisa ditindaklanjuti. Terima kasih Pak Sugeng atas informasinya. Selanjutnya dari SDM ada yang mewakili Pak Sugeng Wiono. Rawuh mboten niki Pak San? Pak Sugeng izin gerah, baru pusing. Oh, istirahat. Oh, nggih. Langsung dibuka line-line. Jika ada pertanyaan terkait dengan UKK. Oh, nggih. Monggo Bapak Ibu guru yang saya hormati, acara selanjutnya yaitu line-line. Bila ada pertanyaan atau tanggapan, silahkan mic-nya di unmute nggih Pak nggih, langsung bisa bertanya. Silahkan, monggo. Kalau ada pertanyaan atau tanggapan. Nggih, Bu Dia. Kula Pak Noto nggih. Oh, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Begini Pak Sam, terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sam, bahwa penilaian itu bisa kita lakukan melalui penugasan, kemudian portofolio dan daring, Pak. Selama ini sudah saya kerjakan atau sudah saya lakukan. Ketika kita sudah melakukan, apakah kita tetap memperhatikan yang ujian UKK? Terima kasih Pak Sam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Pak, ini mohon pamit, Pak Noto mohon pamit karena hari ini hari Rabu.
Itu sebetulnya saya jatah cuci darah. Mohon doanya agar saya sehat-sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mugi sehat Pak Noto. Semangat nggih Pak Noto nggih. Monggo Pak, pertanyaannya tadi apakah UKK bisa jadi pertimbangan juga nih pertanyaan Pak Noto Pak Sam. Nggih, matur suwun. Nggih Pak Noto, semoga panjenengan selalu diberi kesehatan dan hari ini kegiatan panjenengan berjalan lancar. Terkait dengan penilaian UKK Bapak Ibu, nilai penilaian UKK ini masih bersifat wajib Bapak Ibu, wajib dilaksanakan. Namun demikian tidak menjadi satu-satunya nilai yang dimasukkan di dalam penentuan kenaikan kelas. Jadi dari info itu Bapak Ibu, jadi penilaian atau keikutsertaan UKK ini menjadi syarat kenaikan. Kemudian supaya anak termotivasi untuk benar-benar mengikuti UKK ini dengan baik, ya, karena UKK ini salah satu program sekolah yang memang bisa serentak dilakukan dan menjadi pantauan sekolah. Gitu. Kalau penugasan kan kami hanya percaya begitu saja, artinya kami percaya Bapak Ibu telah melaksanakan. Tetapi kalau kami ditanya modelnya seperti apa, itu kan kami tidak bisa menjelaskan secara detail karena masing-masing Bapak Ibu guru berbeda-beda penugasannya. Dan itu juga tidak salah, itu juga dimungkinkan. Tapi sisi lain kami diminta pertanggungjawaban program sekolah yang fungsinya adalah untuk memantau kesemuanya, memantau siswa serta memantau Bapak Ibu guru. Jadi jawabannya tetap menjadi pertimbangan Bapak Ibu. Untuk bobotnya, kalau memang hasil UKK ini hasilnya kurang baik, ya bobotnya dikecilkan. Tetapi kalau UKK ini ya, berhasil, nilainya bagus, ya, lebih baik dari penugasan, ya bobotnya dinaikkan. Intinya Bapak Ibu, kalau dari ketiga atau keempat aspek tadi dilaksanakan, maka itu harus menjadi aspek penilaian. Tetapi kalau misalnya portofolio tidak dilakukan, ya berarti tidak menjadi aspek penilaian, artinya tidak ikut membagi. Jadi untuk UKK, kembali lagi ke UKK, masih menjadi salah satu syarat, sehingga di dalam penilaiannya pun juga mohon menjadi pertimbangan Bapak Ibu, menjadi pertimbangan penilaian itu sendiri. Matur nggih Pak Noto, dan saya yakin ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang lain. Semoga ini bisa menjawab. Matur suwun. Monggo dipun lanjut Bu Dia. Oh, nggih, matur nuwun Pak Sam. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Monggo dipersilahkan. Langsung pencet mic-nya nggih, unmute. Monggo, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Edi, monggo. Ini Bu, berkaitan dengan untuk sosialisasi kepada siswa yang berkaitan dengan yang disampaikan Mas Fajar tadi, itu kira-kira nanti ada ininya nggak Bu, apa namanya, semacam ya share-sharean gitu yang sudah di ini, supaya kami nanti memberikan kepada siswa itu lebih mudah gitu. Terutama dari Pak Hendro juga tadi, itu kan cara apa namanya, teknis untuk pengisian dan lain sebagainya, itu kan nanti kalau kami hanya sampaikan dari keterangan Pak Hendro itu kan agak sulit. Nah, nanti kalau bisa itu ada review dari gambar-gambar atau tutorial lah dari Pak Hendro tadi yang bisa kami berikan kepada siswa gitu, sehingga dengan demikian itu siswa hanya lihat dari tutorial itu saja sudah bisa memahami gitu. Itu Bu Dia, terima kasih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Edi. Pak, ini Pak pertanyaannya slide aktivasi nomor sama tadi ya masuk Merdeka Belajar juga Pak, membutuhkan mungkin petunjuk yang lebih jelas untuk anak-anak, sosialisasi ke anak-anak. Monggo Pak Sam. Oke, matur suwun Pak Edi, Bu Dia. Terkait dengan panduan yang tadi dibuat Pak Fajar, nanti akan kita share. Untuk panduan langkah-langkahnya nih. Tapi kalau untuk videonya bisa apa tidak nih, nanti kita lihat. Kemudian untuk panduan yang dijelaskan oleh Pak Hendro, nanti videonya akan kita share. Dan kayaknya kemarin sudah kita buat. Apakah nanti perlu dibuat yang baru atau tidak? Ya nanti kita sesuaikan, tapi intinya untuk tutorialnya serta panduan singkatnya yang Pak Hendro nanti akan kita share.
Kemudian untuk panduan yang Mas Fajar tadi sampaikan akan kita share. Ngaten Pak Edi. Matur suwun. Terima kasih Pak Samjid. Nggih. Matur nuwun. Jelas nggih Pak Edi? Jelas Bu, wah, sangat jelas sekali Bu. Oh nggih, matur nuwun. Iya, Monggo Bu. Bapak Ibu yang lain bila ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Bapak Ibu, kita manfaatkan perkembangan zaman ini. Napa sampun cekap, sudah jelas. Ini kami lihat Bapak Kepala Sekolah belum rawuh di ruangan ini, sehingga beliau memang sudah berpesan ke kami kalau memang waktunya tidak nyandak, sudah dipercayakan ke Bapak Ibu semuanya. Pak Kepala Sekolah sudah percaya kalau Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas sesuai dengan yang direncanakan oleh sekolah. Monggo Pak Ibu, jika ada hal yang masih perlu disampaikan, atau kalau tidak ada sambil menunggu yang ada, ini sedikit kami paksain, mohon arahan dari senior saya, Pak Daryono yang dulu sudah pernah di kurikulum. Halo Pak Dar. Selamat siang Pak Dar. Wah ini tinggal sehari jangan-jangan. Halo Pak Daryono. Mohon berkenan memberikan sedikit tambahan info terkait dengan penjaminan mutu kegiatan kita Pak Dar. Halo Pak Daryono. Halo Pak Sam. Halo, Nji. Mohon diberikan sedikit ular Pak Dar terkait dengan kegiatan kita ini, bagaimana baiknya, atau kalau sudah baik ya nanti kita tingkatkan, yang belum baik mungkin masih ada kesempatan kami perbaiki, jika tidak ada kan bisa di kegiatan berikutnya. Waktu kami persilahkan kepada Pak Dar. Monggo Pak Dar. Nggih, matur nuwun Pak Sam. Niki jelas mboten niki suara kula niki? Cetu Pak, jelas Pak. Sekali. Monggo. Jelas Pak. Monggo. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru dan karyawan yang saya hormati, mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sehat-sehat saja. Amin. Begini Pak Sam, saya kira sebenarnya kegiatan ini kan sudah biasa ya. Cuma perbedaannya saat ini memang benar-benar murni online begitu. Kalau dulu online-nya itu juga di sekolah, sekarang dari rumah. Nah, saya pikir juga, saya yakin tim kurikulum sudah bisa mengantisipasi hal ini, sudah bisa melaksanakan kerjaan ini dengan baik. Cuma mungkin ini Pak Sam ya yang perlu diperhatikan, misalnya nanti Pak Sam ya, anak itu ada yang tidak ikut misalnya ya, ada yang tidak ikut. Tapi sebentar, kalau menurut US online kemarin semuanya ikut ya Pak Sam pasti ya? Ikut nih. Nah ini yang sekarang UKK ini kan mungkin agak berbeda sedikit ya dari US kemarin. Kalau kemarin kan memang ujian sekolah, ujian yang paling akhir gitu loh. Nah sekarang kan baru ulangan kenaikan kelas. Nah tapi saya berharap semuanya ikut Pak Sam. Amin. Tapi ini loh, misalnya nanti kira-kira tindak lanjutnya itu seperti apa kalau misalnya tetap ada anak yang tidak mau ikut. Ya mungkin dengan alasan utamanya adalah tidak punya. Kalau menurut pengalaman saya yang saat ini saya melaksanakan kegiatan KBM daring itu memang ya Pak Sam ya, saya juga sudah minta bantuan pada Bapak Ibu wali kelas itu
dari ketiga kelas itu yang paling tinggi itu responnya itu 80% lah Pak Sam. Itu paling tinggi itu. Jadi salah satu, misalnya saya mengadakan KBM salah satu KD, respon kelas paling banyak itu 80%. Nah, yang paling rendah itu hanya 35%. Nah, saya terkadang juga agak khawatir ya nanti kalau misalkan akan nanti ada anak yang seperti itu bagaimana nanti. Tapi sekali lagi saya berharap mungkin mudah-mudahan tidak ada lah yang tidak merespon. Nah itu nanti barangkali perlu diantisipasi, dibuat ya strategi lah, bahkan nanti ada yang seperti itu nanti tindak lanjutnya. Kemudian ini Pak Sam, yang kedua terkait dengan yang tadi ditanyakan Pak Noto tadi, apa namanya, memang termasuk saya sendiri juga merasakan kesulitan Pak Sam. Artinya apa? Nilai dari UKK ini kan nilai global, itu nilai keseluruhan gitu. Tapi sedangkan kita melaporkan nilai rapat itu adalah nilai per KD. Nah, itu cara penggabungannya kan sulit kalau kita tidak bisa memilah dari sekian soal itu dipilah-pilah per KD itu kan sulit Pak Sam. Nah, ya, jadi ya kadang-kadang kita agak kesulitan di situ gimana cara menilainya. Tetapi apapun itu ya tetap mungkin kalau UKK atau ulangan kenaikan kelas itu ya tetap memang ya harus dilaksanakan, tetapi untuk digabungkan dengan nilai raport dari nilai-nilai KD ya itu kan ya agak kesulitan. Nah itu Pak Sam. Kemudian yang ketiga ini Pak Sam, ini saya perlu menekankan ketika mendengar keluhan-keluhan dari orang tua siswa ya. Saya mendengar keluhan dari ketua kelas atau ngurus kelas ketika saya koordinasi KPN daring itu memang ada beberapa yang tidak banyak sebenarnya ya, beberapa. Ada beberapa itu yang mengalami kesulitan tentang kuota. Tuh. Itu beberapa aja Pak Sam ya. Menurut keterangan dari anak itu rata-rata hanya beberapa yang mengalami. Nah, ketika ada anak yang banyak yang tidak merespon itu virusnya bukan virus tidak punya kuasa, tetapi virus males gitu. Jadi ya, sehingga apa namanya kita juga kesulitan. Nah, kemudian yang terakhir mungkin Pak Sam ya, yang terakhir. Jadi sekali lagi tolong ditekankan untuk pengadaan kuota bagi siswa utamanya itu ini benar-benar segera ditindaklanjuti. Nah, yang paling akhir Pak Sam, mengingat saat ini adalah saat situasi yang darurat. Oleh karena itu mungkin Pak Sam selaku tangan kanan dari sekolah di bidang kurikulum ini mungkin bisa dilaksanakan Pak Sam ya, untuk disampaikan kepada Bapak Ibu guru bahwa kisi-kisi soal ulangan itu kalau bisa itu jangan dibuat yang harus sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya, kalau tuntutan kurikulum dalam situasi normal adalah harus ini. Ya, itu kalau dalam situasi normal. Tetapi kalau situasi saat ini tentu mungkin tidak harus sama seperti itu. Jadi bisa
dipermudah atau harus luwes lah gitu. Nah, itu pertimbangannya adalah pertama yaitu tadi kondisi saat ini adalah kondisi darurat, kemudian ya toh sekarang kita kan berdasarkan kurikulum sekolah ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah ada juga istilah merdeka belajar juga. Nah itu. Nah saya khawatir kalau teman-teman itu membuat soal ya utamanya ya yang saya sampaikan adalah untuk matematika lah gitu ya. Matematika itu terkadang soalnya kita buat yang ya memang kalau dilihat kualitas tuh kalau sulit itu sebenarnya kualitasnya bagus gitu ya. Sepertinya begitu. Tetapi untuk apa soal yang sulit itu tidak bisa dikerjakan oleh anak? Saya yakin dari sekian anak itu pasti sebagian kecil itu sebenarnya ada anak yang nyambung kok gitu ya. Adanya. Tapi ketika anak yang nyambung ini juga tidak bisa mengerjakan lah itu kan susah nanti. Ya, tapi kalau anak-anak yang memang nggak nyambung itu mau diapakan juga susah gitu, sulit gitu. Tapi sebenarnya di antara yang mungkin kurang bisa itu masih ada beberapa anak yang memang bisa gitu. Sehingga nilai itu nanti kan harapannya juga ada nilai yang baik gitu, yang muncul gitu. Jadi intinya bahwa kisi-kisi dari soal yang akan kita gunakan untuk UKK nanti jangan terlalu ideal sekali lah gitu ya, sesuai tuntutan kurikulum, tapi kita harus menyesuaikan gitu. Mungkin sementara itu dulu Pak Samiri yang bisa saya sampaikan. Ya, sebelumnya saya mohon maaf tadi sebenarnya hampir ketiduran tadi Pak Sam saya. Jadi baru bisa merespon ini. Mungkin itu dari saya Pak Sam. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Sam, langsung direspon. Terima kasih Bu Dia. Tadi saya minta ular-ular Bu. Tapi nggak apa-apa, ini saya juga ikut menambah ini. Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Ini khususnya Bapak Ibu wali kelas, karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya Bapak Ibu wali kelas dan kurikulum dan Bapak Ibu guru semuanya, untuk kelancaran di dalam kegiatan kenaikan kelas. Mohon Bapak Ibu wali kelas itu nanti memastikan keikutsertaan para siswanya. Kalau kita melihat pengalaman di kelas 12 itu memang ya ada wali kelas yang berkenan mendatangi rumah anaknya gitu. Sampai kita meminjamkan Android sudah kita siapkan, tapi dari berikutnya kita anaknya, orang tuanya siap untuk membelikan. Nah itu contoh yang baik. Contoh yang baik artinya mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu orang tua menganggap mungkin Android atau HP itu kan sesuatu yang tidak baik. Tapi setelah tahu digunakan untuk ujian, untuk ulangan, itu ternyata yang tadinya tidak memiliki HP Android terus dibelikan. Nah, harapan kami nanti untuk wali kelas ya berkenan untuk melakukan hal-hal itu. Nah, caranya bagaimana ya bebas. Kalau misalnya komunikasi dengan online sudah bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, nanti praktek Bapak Ibu wali kelas itu kami harapkan. Yang jelas kami memiliki atau sekolah memiliki ada 10 Android yang siap dipinjamkan. Tapi nanti pada saat siswa pinjam itu statusnya pinjam ke wali kelas. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas yang memang ada siswanya yang mungkin belum memiliki HP atau smartphone itu ya nanti bisa kita pinjami ke wali kelas, wali kelasnya nanti meminjamkan ke siswa. Tapi untuk yang ini mohon untuk tidak dipublish Ibu. Jadi supaya siswa itu mau berusaha sendiri. Dan kalau di zaman seperti ini kok saya pesimis anak kita tidak punya handphone.
Kalaupun tidak punya, kemarin untuk solusi yang kelas 12 itu bisa menggunakan HP orang tuanya, kakaknya, atau yang lainnya. Intinya ya semuanya memang perlu usaha Pak Ibu, usaha dari orang tua. Kemudian menyambung terkait dengan kuota, tadi sudah kami sampaikan, insya Allah kuota ini tim kami, walaupun kalau dicari-cari Jan ini tupok sini siapa, kami juga nggak tahu. Tapi kami karena ini guna untuk kelancaran BBM, ya sudahlah, ini kita tangani untuk pengadaan kuota ini. Sebenarnya kemarin kami sudah koordinasikan ke lini yang lain, tapi lini yang lain menyampaikan, bukan Pak Sam yang tahu soal pulsa, pernah tutulan pulsa. Oh ya sudah, ini kita sementara ini kami baru memapping 1000 kuota internet. Tim kami gerakkan, dan nanti mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu Wali kelas dan Bapak Ibu Koordinator Mapel untuk berkenan membagikan ke timnya. Jadi terkait kuota insya Allah terpenuhi Pak Ter, matur suwun untuk infonya. Ini kami tidak menjawab Ibu Dia ini, dan Pak Ibu ini tidak menjawab Pak Ter, tapi ini hanya menambahi ini. Karena sifatnya Pak Ter tadi kan sebagai senior di kurikulum memberikan pengalaman-pengalamannya, baiknya bagaimana. Kemudian terkait dengan penilaian, penilaiannya per KD, tetapi kok ijek ono UKK, lah ini sebenarnya sudah bukan rahasia pribadi, ini sudah dari tahun ke tahun kita bahas Pak Ibu. Sehingga di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu lebih paham insya Allah. Jadi di dalam pengalokasiannya, di dalam pengalokasian UKK ini mau dimasukkan kemana? Ya, kalau saya pribadi, bukan sebagai kurikulum ya Bu, ya saya masukkan di semua KD. Tapi setiap KD saya sudah punya nilai harian. Saya sudah punya. Nah untuk Bapak Ibu bagaimana? Bebas. Intinya penilaiannya adalah per KD. Sebagai gambaran, kalau nilai UKK ini jelek, berarti bobotnya dikecilkan. Atau kalau bobotnya kecilkan masih belum belum masuk kriteria minimal, ya bebas Bapak Ibu bisa mengolah berdasarkan rumus yang Bapak Ibu miliki. Tapi jangan sampai tidak dipakai Bapak Ibu, karena kemarin di nilai US yang akhir itu kami bisa memprediksi Bapak Ibu, yang Bapak Ibu dalam mengolah nilai US itu mempertimbangkan nilai sebelumnya dengan yang tidak. Karena setelah kami jejerkan Bapak Ibu, itu kalau Bapak Ibu itu mengolah nilai US-nya dengan nilai sebelumnya, baik itu nilai semester 6 atau semester 5 atau mungkin rata-rata rapot, itu nanti antara rata-rata rapot akhir dengan nilai US nanti akan seimbang. Jadi kalau rata-rata rapotnya total 78, ya nanti US-nya paling 79. Jadi naik turunnya tidak drastis. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak di dalam penilaian US itu tidak mempertimbangkan nilai-nilai sebelumnya, akan terjadi penyolokan, perbedaan yang menyolok. Ya. Nilai rapotnya 75 misalnya. US-nya 90. Nah, itu ya alhamdulillah, kalau dari sisi sekolah alhamdulillah, berarti siswa kita memang berhasil. Tapi kalau misalnya ditelusur, mungkin saja Bapak Ibu mungkin dalam penilaiannya tidak mengadopsi nilai nilai sebelumnya. Karena kalau mengandalkan nilai US memang ada rumor nilainya 100 semua. Tapi ada juga yang nilainya ya wajar kan gitu. Insya Allah secara sistem sudah kita atur, secara sistem sudah kita atur, tidak ada kerjasama, tidak ada kesempatan untuk menjiplak. Walaupun dalam prakteknya mungkin saja ada kesempatan itu. Itu sebagai bukti, misalnya waktunya kita batasi, waktunya tidak kita longgarkan dan seterusnya, itu kan sudah mengurangi kesempatan anak untuk bekerja sama atau untuk mencontek. Gitu. Jadi insya Allah dengan sistem yang ini, karena sistem ini kita mengacu di beberapa sistem yang memang sudah dipakai secara internasional, kami sudah berusaha mengarah ke sana, gitu. Walaupun dalam prakteknya kelemahan selalu ada. Kemudian yang terakhir terkait dengan tangan kanan sekolahnya apa ini Pak? Baik. Ini terkait dengan kisi-kisi dan soal, Bapak Ibu, ini sudah kami infokan jauh hari. Terkait dengan penyusunan soal, itu tidak perlu menyelesaikan dalam KD dalam pembelajaran itu. Jadi yang diberikan dalam menyusun soal itu cukup yang diberikan saja, yang sudah dipelajari. Ekstremnya lagi, Bapak Ibu, soalnya itu bisa digunakan latihan, Bapak Ibu.
Kenapa seperti itu? Karena ini hal yang baru. Supaya memicu siswa itu mau membaca, mau ya mau belajar, itu kita buat jangan sulit. Kita mudahkan saja. Dan ini diadopsi oleh tadi yang kami sampaikan, pembatik Bapak Ibu. Jadi di Kemendikbud itu melalui Pusdatin itu ada istilahnya pembatik. Nah, pembatik ini mengacu dari Lembaga Pendidikan Dunia itu. Yang mana ini tidak meten-meten Bapak Ibu. Nanti untuk seluruh guru, entah itu kapan, itu nanti harus lolos pembatik Bapak Ibu. Apa itu pembatik? Pembelajaran berbasis TIK Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti harus ya mau tidak mau gitu. Selama Bapak Ibu nanti masih menjadi guru, itu nanti kedepannya itu minimal harus lolos pembatik level 1. Levelnya sampai level 4 Bapak Ibu. Kalau udah level 4 nanti juara nasional. Di dalam pembatik itu Bapak Ibu, jadi soal itu sudah diberikan di situ. Nah, ujiannya nanti tinggal diambilkan dari soal-soal yang sudah digunakan untuk latihan tadi. Nah, kami berharap juga seperti itu untuk Bapak Ibu. Sehingga nanti tidak ada istilah nilainya elek-elek. Atau tidak ada istilah nilainya satu semua. Nah, bagaimana supaya tidak satu semua? Maka di latihan soalnya harus diperbanyak. Latihan soalnya diperbanyak, sehingga nanti yang muncul di soal itu akan berbeda-beda. Tapi kalau itu memang belum terselesaikan, ya kita cari mudahnya saja. Mungkin Bapak Ibu soal-soal yang digunakan untuk UKK nanti digunakan untuk latihan dulu. Ada yang soal yang dikeluarkan, ada yang tidak, sehingga nanti bisa membantu Pak. Sehingga kita bisa membedakan nanti siswa yang mau membaca dengan yang tidak. Karena memang poinnya adalah literasi. Matur Bapak Ibu, matur suwun Pak Sar untuk pencerahannya. Kami tidak menjawab Pak Sar, tapi kami hanya menambah saja. Semoga ini tidak terkesan menggurui, tapi kami belajar bersama dengan Bapak Ibu guru. Tujuan kami adalah supaya kegiatan kita dalam mendidik ini bisa berjalan dengan baik, sesuai kondisi. Kalau baiknya itu ya jangan disamakan dengan kondisi normal Bapak Ibu. Ini adalah kondisi pandemi, sehingga Bapak Ibu harus menyadari itu. Harapan kami semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai tahapan, sehingga nanti tidak saling tumbuh. Kami ingatkan sekali lagi sesuai sosialisasi dari Dinas Pendidikan yang kemarin kami mewakili Bapak Kepala Sekolah, itu PPDB dilaksanakan tanggal 15 Juni sampai 25 Juni Bapak Ibu. Kami harapkan kepada Bapak Ibu guru sebelum tanggal 15 Juni itu kami mohonkan nilai sudah clear semua. Ya, sudah clear semua. Yang KKM ya sudah KKM, yang belum KKM kalau memang itu layak tidak naik ya kami tidak bisa memaksakan. Tetapi selama Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk berusaha, monggo saling komunikasi dengan wali kelas, dengan kurikulum. Kami siap memfasilitasi. Ini tanggung jawab kita semua. Matur suwun, waktu kembali saya kembalikan kepada Bu Dia. Monggo Bu Dia. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Pak Ter yang sudah memberikan tanggapan. Bapak Ibu yang kami hormati, ada lagi tanggapan atau pertanyaan yang lain atau sudah cukup? Dipun Pak Sam, pun dereng niki. Halo. Oh, cukup. Halo Bu Dia. Iya. Oh, monggo, enten sing nanggapi malih. Monggo Pak. Dipersilahkan. Ini nih, Pak Dar niki. Oh, nggih pripun Pak Dar? Oh, niku Pak Agung Monggo. tinggal Pak Agung riyen men, monggo Pak Agung. Pak Agung menanggapi Pak Agung. Monggo Pak Agung, jika ada yang ditanyakan. Pak Agung Juwono, mic-nya dulu ya, di unmute dulu. Pak Agung Juwono. Silahkan kalau ada yang perlu disampaikan Pak Agung. Mboten Pak, pun. Oh, pun cukup jelas berarti. Nggih, Bon. Nah, ngaten sithik, Pak. Niku Pak Sam, niku bagus sekali Pak Sam. Tadi mungkin ini peran Bapak Ibu wali kelas memang sangat penting sekali nih Pak Sam dengan keadaan seperti ini. Jadi artinya
jangan sampai anak itu mungkin yang tidak bisa ikut tetapi tidak terdeteksi sebelumnya gitu loh. Nah, kalau bisa ini benar-benar ini Pak Bapak Ibu wali kelas memang harus komunikasi, harus intens ya dengan siswanya itu, komunikasinya itu supaya nanti tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak dikehendaki lah gitu. Sudah waktunya naikkan kelas tetapi anaknya responnya tidak begitu. Jadi artinya begini, supaya anak itu memang benar-benar bisa, atau wali kelas, Bapak Ibu wali kelas itu bisa komunikasi dengan anak. Ya, benar tadi Pak Asam yang seperti jenengan sampaikan tadi, memang saya yakin, prosesnya saya yakin sangat kecil sekali yang nggak punya HP itu. Apapun yang mereka miliki itu masih bisa untuk komunikasi dan bisa untuk mengerjakan soalnya. Ini sebenarnya penyakitnya paling utama itu sebenarnya kalau di matematika saya itu memang mereka banyak yang malas gitu loh. Jadi penyakitnya malas gitu. Ini untuk saya loh Pak Sam, tapi mudah-mudahan untuk US nanti bisa berjalan dengan lancar. Yaitu monggo nanti Bapak Ibu wali kelas mohon bisa bekerja sama dengan di kegiatan ini. Nanti Pak Sam. Nah, terus Pak Teh. Cekap Bu, Pak Dar saya pun cekap. Monggo. Oke. Ditawarkan sekali lagi, jika tidak ada kita tutup. Oke. Monggo Bapak Ibu sampun cekap niko. Kapan masa? Tidak ada tanggapan lagi. Ada simpun nggih Pak, pun jelas. Insya Allah. Bapak Ibu yang belum absen, guru yang Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk kegiatan rapat koordinasi ulangan kenaikan kelas ya online tahun pelajaran 2019-2020 sudah selesai. Mudah-mudahan pembahasan kali ini memberikan pencerahan, memberikan informasi yang jelas. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, kita jalankan hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah, sehat, dan bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya meskipun di rumah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, kata yang tidak berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat selesai. Matur nuwun.